Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Puspitasari, NIM 23030150163 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas E 2023. Yang terhormat Bapak Andromeda Valentino Sinaga SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Teknologi dalam Pendidikan. Kata teknologi seringkali diartikan oleh masyarakat sebagai alat elektronik, tapi oleh ilmuwan dan ahli filsafat ilmu pengetahuan diartikan sebagai pekerjaan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Jadi, teknologi lebih mengacu pada usaha untuk memecahkan masalah manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi menurut para ahli. Menurut Y.P. Simon, teknologi adalah suatu disiplin rasional yang dirancang untuk meyakinkan penguasaan dan aplikasi ilmiah. Menurut Paul Saetiles, teknologi selain mengarah pada permesinan, teknologi meliputi proses, sistem, manajemen, dan mekanisme kendali manusia dan bukan manusia. Perkembangan teknologi terjadi apabila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah penggunaan teknologi seperti komputer dan perangkat lunaknya dalam konteks pembelajaran dan pengajaran untuk meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan interaktivitas pembelajaran. Teknologi pendidikan menurut para ahli. Menurut Silber, teknologi pendidikan adalah pengembangan riset, desain, produksi, evaluasi, dan dukungan pasokan, pemanfaatan komponen sistem pembelajaran, pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan latar, serta pengelolaan usaha pengembangan organisasi dan personal. Menurut rumusan Association for Educational Communication and Technology, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Macam-macam teknologi pendidikan. Yang pertama, teknologi pendidikan yang mengarah pada perangkat keras, seperti proyektor, laboratorium, komputer, CD-ROM, LCD, TV, video, dan alat elektronik lainnya. Yang kedua, teknologi pendidikan yang mengacu pada perangkat lunak, yaitu menekankan pentingnya bantuan kepada pengajaran. Teknologi ini bermanfaat menyediakan keperluan bagaimana merancang yang baru atau memperbarui pada pengalaman, bermanfaat pada pengalaman belajar. Yang ketiga, kombinasi pendekatan dua teknologi yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi pendidikan ini orientasi utamanya yaitu ke arah pendekatan sistem dan sebagai alat meningkatkan manfaat dari apa yang ada di sekitar. Teknologi pendidikan ini dapat dikatakan sebagai pendekatan pemecahan masalah, titik beratnya dalam orientasi diagnostik yang menarik. Peranan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Yang keempat, teknologi sebagai sumber bahan ajar. Dan yang kelima, teknologi sebagai pendukung manajemen pendidikan. Kelebihan dan kekurangan teknologi. Kelebihannya, yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Kekurangannya, yang pertama, penggunaan internet memerlukan infrastruktur yang memadai. Kedua, penggunaan internet mahal. Ketiga, kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat. Dan keempat, beberapa mengalami masalah di penataan ekonomi yang lemah. Tantangan pembelajaran berbasis teknologi. Kendala utama dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang dihadapi guru di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas.
Kendala berikutnya yang cukup tinggi mempengaruhi guru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran adalah ketersediaan jaringan internet dan sinyal. Baik, itulah presentasi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.